Halo semuanya, hari ini kita berkunjung di pameran Seen by Her dan kita ada di sini bersama Mbak Siska. Ya, dia adalah exhibition manager untuk Seen by Her yang dikurasikan seluruh dunia. Keren Iya, banget Kak sih, Dede, gila, keren banget nih Moy. By the way, Mbak Siska ini teman lama, jadi kita santai-santai aja untuk interviewnya. Karena selain pengen ngeliat karyanya dia juga, pengen tahu juga sih kira-kira di balik karya ini tuh gimana prosesnya dan juga kira-kira pemilihannya seperti apa dan kok bisa gitu mengumpulkan 52 fotografer seluruh dunia, cewek semua, dalam satu tempat yang bersamaan gitu, oke? Nah, bagaimana rasanya terlibat langsung dalam proses seleksi 21 negara fotografer perempuan nih, gimana? Ya, itu karena kan saya tergabung, masuk dalam tim Unfold Street dengan Kak Ya. Widya gitu. Jadi saya membantu sebagai salah satu kurator di platform Unfold Street itu, di mana Unfold Street kan semacam akun yang mau fitur street fotografi di seluruh dunia lah gitu, yang bisa menjadi inspirasi buat para street photographer terutama di dalam negeri gitu. Oh, itu berapa lama nih yang Unpost ini? Unpost. Nah, untuk itu pertanyaannya kayaknya lebih ke Kak Widya. Salah. Oke, salah. Nggak apa. Kalau menurut Kan dikat kan? enggak apa. Menurut Jeng Siska sendiri kira-kira apa kekuatan utama narasi visual nih yang dibawakan sama fotografer perempuan terus terang untuk pameran ini? Untuk di pameran ini sebenarnya berbagai macam ya. Jadi menurut saya dari karya-karya yang masuk, kita bisa melihat bagaimana para perempuan di seluruh dunia itu melihat dunia di sekitarnya gitu. Kan cara pandangan mereka kan masing-masing orang pasti berbeda ya, itu sangat subjektif. Tapi ternyata beberapa hal juga kita menemukan kayak semacam kesamaan. Jadi kayak kita merasa relate gitu. Kayak kita punya saudara juga di sana ibaratnya, yang punya kawan di dunia ujung sana lah, di seberang sana. Dan itu menarik gitu, bahwa sebenarnya ya kita semua ibaratnya ya sama gitu, nggak ada perbedaannya juga gitu. Mungkin kayak ada satu frekuensi yang sama antara setiap fotografer perempuan yang at the end tuh menyatukan gitu ya nggak sih? Iya, Kadang-kadang mungkin kita udah pernah ngambil tapi nggak pernah diekspos, tiba-tiba kok gue pernah ngambil kayak gini, kayak gitu ya, mungkin ya. ya. Tapi memang ada koneksinya kan, maksudnya Ada kayak koneksinya, red walaupun dots-nya. kita berbeda ya gitu. Iya, walaupun ternyata. misalnya scene-nya beda, tapi ada red dots-nya antara setiap fotografer wanita ternyata ada nih kesamaan pandangan seperti ini. Iya. Keren. Kayak terus kira-kira ada nggak sih insight menarik dari interaksi peserta luar negeri sama kamu? Insight menariknya biasanya sih lebih ke ini ya, mereka excited banget begitu ada open call ini gitu, malah lebih excited dibanding yang dalam negeri. Maaf nih kemarin disuruh ngumpulin ke mulu. Jadi sebenarnya maaf batuk. Jadi mereka excited banget gitu, apalagi begitu ada yang mereka terpilih gitu ya. Ya kayak seperti yang kawan kita tadi kan, Ibu Patrice go. Dia langsung ya besok saya terima kasih, besok saya beli tiket gitu. Wow, Di Amerika loh, dari Amerika jauh banget. Jauh banget 35 jam dari dia bilang. Iya, jadi dan banyak hal gitu, mereka merasa diapresiasi oleh sesama ya yang mendukung street fotografi, terutama dari karya perempuan gitu ya. Mereka ya senang aja jadi gitu. saling mengapresiasi, Saling mengapresiasi. Kita women support each other. Nah, women gitu. Support women kan. Women support women. Benar, itu benar itunya. Ya, jadi apapun gitu. Mereka sangat membantu gitu. Ya supportnya ya. Keren. Nah, sebagai pengelola media acara, kira-kira strategi apa yang digunakan agar pesan pameran ini bisa menjangkau audiens lebih luas lagi? Iya, yang kita lakukan adalah ya memang menyebarkan ini seluas mungkin ya, biasanya melalui sosial media. Misalnya untuk opening ini kan ramai, alhamdulillah ya. Itu dari dukungan kawan-kawan juga gitu, dari mulut ke mulut kita lewat bisa WhatsApp, bisa email, kita memanfaatkan segala lini yang ada lah gitu. Jadi dan kebetulan kita juga punya teman-teman yang banyak yang support kita juga, jadi dari mereka juga ikut menyuarakan gitu. Keren. Iya.
Oke, lalu nextnya kira-kira kalau boleh jujur nih, foto atau momen mana dari dirimu yang langsung membekas di hati? Cie. Apa nih maksudnya? Maksudnya kayak foto mana yang kira-kira mungkin bukan foto sendiri ya, tapi kayak foto apa di sini yang paling membekas di hati? Begitu ngelihat Banyak banget sih. Bingung kayak sampai. satu gitu filenya gitu yang kayak masih inget di pikiran lo aja, yang di pikiran lo begitu ngelihat gue gak akan lupa nih foto ini gitu. Ya itu yang paling kuat emang warna merah, emang selalu menyenangkan ya Oh, foto yang ujung Adriana ya. Palermo udah. Itu Oke. pas banget sih sebenarnya gitu kan, Seen by Her. Kan ceritanya fotografernya kan Seen by Her, Seen by Iya. the women photographer. Melihat ada yang Seen by Him, itunya Seen by Iya. Him yang lihat Seen by Her kayak gitu deh pokoknya. Itu tuh fotonya Yang sebenarnya merah yang pojok ya, yang merah. yang paling kepikiran. Ya itu. Big Brother, The Big Brother. Itu Iya. itu aku paling suka. Keren. Oke, ini sebenarnya udah kelar kelar. questionnya, tapi gue masih mau nanya. Ya, apa nih? Sebenarnya peran community Unpost ini untuk fotografer street Indonesia sendiri itu terasanya gimana sih kalau buat Siska sendiri? Maksudnya si Unpost ini kan dia ngumpulin ya, mengkurasi. Kalau untuk peran Unpost sendiri untuk fotografer Indonesia, khususnya perempuan, gimana menurut Siska? Jujur kan ini mungkin sebenarnya Unpost juga menurut saya kan masih belum terlalu lama juga. Saya juga terus terang baru joinnya juga baru setahun terakhir ya. Ya masih dalam on progress sih, karena memang di dunia street fotografi itu tidak banyak orang yang di situ. Misalnya banyak pun tidak terekspos gitu. Iya Itu sih. aja sih. Nah, makanya ini salah satu yang kita bikin seperti ini sebenarnya kita mau mengekspos fotografer lokal terutama perempuan gitu. Biar kita bisa sama dengan sejajar dengan luar negeri. Makanya sebenarnya kita pengennya fotografer lokal sebenarnya awalnya yang lebih banyak biar bersanding dengan fotografer luar negeri. Tapi ya kalau memang lebih banyak luar negeri juga ya udah mari gitu ya, namanya juga yang Iya ini sih, ya benar-benar. kita senang, yang penting semua karyanya kita senang, yang penting hati senang gitu, tidak terpaksa. Ya jadi memang kita berusaha, jadi mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Widya juga ya bahwa salah satu yang di feature Unpost itu kan memang kebanyakan karya-karya luar negeri, tapi kita sebisa mungkin menyelipkan karya-karya fotografer lokal yang memang menginspirasi gitu. Plus kita kan ada satu hari tertentu yang kita expose feature khusus perempuan, dan itu memang street fotografer perempuan di Indonesia itu memang masih sedikit ya. Saya yakin ada di luar sana, cuma mereka belum berani gitu. Saya percaya Aku masih ada. belum berani. Dan itu takut. Ini saya lihat juga sebenarnya banyak yang baru-baru yang tidak terdetek sebelumnya. Street fotografer Indonesia ternyata ada banyak yang kan kita biasanya street fotografer perempuan Indonesia itu kan kita taunya mungkin dari ikut komunitas tertentu atau apa kan biasanya ngumpul-ngumpulnya dia lagi. Ini ada beberapa malah dari luar negeri, orang Indonesia, ada yang dari Jerman, Indonesia di Jerman, ada yang di Yokohama, ada juga yang ya di Jepang juga sih ada, pokoknya ada yang di Kanada juga. Kalau di Kanada tuh emang udah terkenal sih. Tapi ada yang dari Medan, ada yang dari Medan yang ini, ada yang dari Aceh. Ada yang dari Aceh yang terpilih ya, terus banyak gitu. Sedangkan yang masih masuk nominasi juga banyak juga dari ini yang nominasi. Masih nominasi. Tapi pemilihan, maksudnya kurasinya itu berapa banyak yang masuk kalau boleh tahu? Hampir 300 foto. Hampir 300 foto gitu. Iya. Tapi proses kurasinya kurang lebih berapa bulan sampai terkumpul? Sebenarnya itu jujur ini agak singkat ya. Terlalu jujur. Mohon maaf. Tapi memang iya, maksudnya ya kan terus ada bulan puasa juga gitu. Tapi kita memang sudah ada step by stepnya kira-kira gimana kita nanti mengkurasi atau gimana. Jadi kita udah cicil duluan. Jadi ada berbagai tahap. Jadi yang udah berapa misalnya dalam seminggu pertama udah masuk kita pilih duluan, kita sortir, dan seterusnya minggu keduanya kita sortir, dari situ kita baru kurasi akhir. Jadi ya
Ya sebulan nggak tiap hari ya, jadi Ya. paling nggak 3-4 kali sesi gitu, sesi Oke, kurasi dengan penuh perdebatan. Ya nggak bisa, nggak bisa ini bagus nggak bisa, yang ini nggak gitu biasa. Sekarang aku pengen kamu menjelaskan sedikit tentang foto mobil sudah. Oh ya, foto ini saya buat di mall. Oh, Oke. Judulnya C'est la vie, C'est la vie. that's life. Karena ini tentang kehidupan, karena Oke. menurut gue life is complicated dan itu tergambarkan dari foto ini. Complicated banget ya. Tapi kalau kata saya terus terang nggak bisa membaca foto saya sendiri, tapi kata teman saya ini kok memang complicated, banyak elemen di sana tapi masih tetap harmonis katanya segitu. Pas saya ya nggak tahu. Jadi Cantik sih, oh ya, benar-benar terima yang kayak kasih. maksudnya color-nya ada, komposisi ada, Iya. bentuknya ada. Oh ya, terima Maksudnya kasih. pengamatan sebagai ini ya, sebagai fotografer awam. Terima kasih. Jadi ini di mall sebenarnya. Iya, Lagi keren sih. duduk, capek dong. Heeh. Mall tahu kan, Iya. jauh, susah tempat duduk. Ini lagi tempat duduk. Duduk, ini kaca. Ini tengah-tengah mall yang bolong itu, ini di seberangnya. Ada taman bermain. Ini aku duduk aja. Aku suka siluet. Ya, Jadi, wah, nunggu nih sampai dia gesture ini kan, kayak gitu kan. benar-benar. Gitu. Wah, itu sungguh agak sepi gitu ya. Udah aku cepret-cepret aja gitu. Jadi, nah ini nih refleksi dari lampu di belakang. Iya dari Jadi oke, orang oke. sering menyangka ini pernah di-feature di salah satu akun fotografi street di Instagram internasional gitu. Dia ada yang komen, katanya, wah, Ini double wah that's exposure. nice, double exposure Iya, gitu. iya, orang pikirnya double exposure pasti. Nah, enggak, ini one shot. Oke. Jadi one shot. Enggak. Ini orang di sana lagi nunggu mau itu loh kayak flying fox gitu. Iya. Heeh. Jadi ini petugasnya gitu. Cakep banget. Jadi kebetulan Kebetulan ya. alhamdulillah tiba-tiba dikasih warna. Aku kalau yang gojeng-gojeng gini nggak tahan. Makanya warna merah kan suka. Ini agak-agak. Tapi gue suka sih sama pemilihan foto di sini sih, karena kayak semua nggak monoton, colorful. Maksudnya setiap kali nengok sini, gitu yang kayak nggak ada oke bosan nggak. Benar-benar kayak setiap pemilihan tempatnya pun garis-garisnya segala macam gue suka sih terus terang. Keren dan rapih. Terima kasih. Mungkin terakhir ada pesan-pesan untuk teman-teman, ajakin ke sini sampai Oh ya. hari apa? Oh, ini pameran ya Seen by Her ini berlangsung hampir sebulan nantinya ya, sampai tanggal 18 Mei 2025. Jadi kalian bisa mampir untuk waktunya itu jam 10 sampai jam 8 kalau sesuai waktu jam buka di sini. Dan di acara terkait dengan acara Seen by Her ini akan ada kayak aktivasi-aktivasi ya, seperti besok kita ada Women's Meet Up. Kita ketemuan cewek-cewek fotografer khusus cewek, kalau cowok cuma pendamping damping aja dari jauh dari belakang. Lalu mungkin ada workshop juga, ada macam-macam. Oh, nanti sehari sebelum penutupan akan ada semacam community projection screening. Jadi bisa datang di DOS Megastore Ratu Plaza Jalan Jenderal Sudirman lantai 1, Ratu Plaza lantai 1. Oke, terima kasih Kak Siska untuk waktunya dan wawancara kita. Nanti kita akan melihat wawancara dari yang lain juga. Oke. Hi everybody. At this time I stand with Patrice Go in front of her photographs here, which is very stunning. So she came across from USA, Oklahoma to Jakarta to the opening of Seen by Her. So Seen by Her is a street photography exhibition that brings together striking for women to come together and then showing off their greatest work. So now we're gonna have interview with Patrice Go. Okay, Patrice. Thank you so much, Penny, and hello to everyone. Okay, can you tell us a bit about you and also how do you get along with photography? Actually, let me talk about the Seen by Her photographic exhibition, because I think when I found out that my photo was going to be exhibited here, I was just absolutely jumping for joy. You know, it's a beautiful exhibit, and it's something that's needed. It's going to be trailblazing under the leadership of Widya. Yeah. So I'm so proud of them. And I told her that I will come. I wanted to be here.
because in this photo exhibit, you can see you're surrounded by this incredible work. Yes. It's like stepping into a global sisterhood that fosters Global sisterhood. Yes, that fosters. That's a good sentence. Yeah, that fosters. A global sisterhood. Yes, because the photographers are from all over the world. Yes. So it not only fosters a mutual understanding, sparks dialogue, and I think it shines a light on women's vision and women's voices. Women's voices. The invitation was like I actually felt like it was a warm embrace, a warm hug from across continents, from across the oceans, to invite me to sit at the table. And I'm just so happy. I mean, and to have it here in your beautiful country, in this deeply heritage country of yours, is just icing on the cake. So and it's also an honor for us to having you here in Indonesia, especially in Jakarta. Thank you. For the opening of the Seen by Her. Yes. For your beautiful picture. Thank you. Thank you so much. I'm actually very thrilled, very honored. So I have a few questions for you. Yes. Yeah, if you don't mind. Sure. Okay. So the first one is, how does it feel to be part of this photography exhibition, and that is both internationally and woman-centered, especially in Indonesia? How does it feel? Feels very special. And I think what I've said previously all applies to as answers to that question. It's very, very special. And I'm just proud to be in support of this. And I'm so proud of Widya and her team. Yes. And also the support of DASA and the support especially of DOS to make this thing possible. Okay. So happy and can't thank them enough. Yeah. Thank you. Okay. And can you share the story behind the image that you submitted, and what moment were you capturing, and also what it means to you? Actually, I took this photo a few months ago in February 2025. The Lunar New Year is a very special time for me. I look forward to seeing it and enjoying it. You know, it symbolizes my Asian roots. Yes. And this year, it just so happened that my family was out of town, but no matter, I still wanted to go and see the kids who've grown up in front of me perform so beautifully. And I think I've probably taken hundreds of photos of lion dances and dragon dances. But this year I wanted to capture the movement, the intricacies of the movements of the lion dance. And it so happened that this day, it was very windy. It was gloomy. The firecrackers were firing all over the place, and all the bits of firecracker papers were blowing, everywhere. It went to my eyes, went into my lens. So that's why it's kind of like, very dirty all over the place. And it's a good combination for one of this picture. I mean, there's also a movement and also colors and everything. I love it so much. Oh, thank you so much. It warms my heart to hear you say that. I mean, it just makes me so happy. Yeah, that's why we want to know about the backgrounds that you take the picture. Yes. I mean, it's just very simple. I took it from a friend's outside his office. Okay. Yeah, they were having that, so I just took it. Oh, okay. Yeah. Okay, and then street photography is often seen as a spontaneous act. But how do you balance instinct and also intention in your process of making the photography? To be honest, I do everything by instinct, whether it's a pop of color, an interesting face, a beautiful expression, an event unfolding before me. Those things entices me to click. And most of the time, I do chat a lot, sometimes too much. And 30 minutes would have passed and I would not have taken any picture. And usually talking to strangers, it just makes me want to connect first before I take any photos. I think going forward, because my photos right now are very tight, closed faces. I want to learn how to be a good photographer that uses light and shadow. Okay. Uses maybe a bigger frame that makes me see everything in a better composition. So that's what I'm hoping to do, and also learn more about the intricacies of a camera.
I do ask my husband is the photographer in the family. I do ask him a lot about how to use the camera, and he got so tired of it. So he wrote me a book. Oh wow. He wrote me a book on how to transition from automatic mode to manual mode. Okay. But to this day, I still ask him questions. You're a good teacher then. Very, very patient. Yeah, the Very patient supportive. ones, very Yes. supportive, and Yes. also you make her produce very good photography and very nice and great ones. He loves taking photos of the skies. The skies, stars. yeah. That's his thing. Yeah. Okay, nice one. Yeah. Okay. And then, what difference do you observe in the way women photographers approach? I mean, the streets compared to traditional, then you know what, like male-dominated one. Yes. What's the difference between? Well, from my humble opinion, Yes. I think there is, to me, there's no difference. Okay. Each photographer has his own style, its own perspective, its own way of telling a story, regardless of gender. Okay. Yeah, so no difference for me. Okay. Yes. And then the last one. Yay! What are your hopes for the impact of Seen by Her, both for the audience and also women photographers in globally? I have to say, I am so proud of the work Widya has done together with Dos and Dasa, Siska. This has been a wonderful, wonderful event. And going forward, this photo exhibition is going to be trailblazing and one of an important part of the photographic community. I'm so proud and so happy to be here. It's wonderful. And we're also happy you to be here. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you for having here. Thank you for flying from US to here. Yeah. Thank you for having jet lag to be here. Oh, you're so sweet. You're so sweet. Thank you. Yeah, because Thank you, guys. Thank you. from the first time, you're still a very lovable person. Oh. I think that's why people like to talk with you. I mean, like for every minute of it. Oh. I enjoy talking with you. I enjoy every moment with you. Thank you. You're so warm, lovable, and Thank also you. I love your work. So thank you so much. I hope you're success for thank you. every year in the I think they consider me future. the grandmother of the group. That's why they said, "Where is Patrice?" Almost I was gonna hear them say, "Where's grandma?" But you're lovable, grandma. Thank you so much, guys. Thank you so much for this interview. And I then, hope that's what you needed. I hope you enjoy Jakarta. I hope Thank you. Indonesia. Thank you. I really, really look forward to seeing more of your beautiful country. I mean, having it here is just absolutely wonderful. I'm so happy I'm here. Thank you, Pat. Thank you, Okay, Penny. thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Semuanya, kita jumpa lagi di pameran Seen by Her. Dan kali ini aku sama Kak Widya. Dia adalah exhibition director untuk Seen by Her yang telah mengumpulkan 52 fotografer dari 21 negara. Perempuan semua. Keren banget sih, Mbak. Aku kenal Kak Widya ini udah lama banget. 2006 Kak ya? 2006 kita hunting bareng. Terus kemudian dari situ ada beberapa kali lah kita hunting bersama. Dan aku bangga banget sih dirimu masih konsisten dengan street photography. Terus kemudian mengembangkan banyak-banyak karya yang menurut aku keren-keren banget dan bisa menginspirasi banyak wanita di sini ya. Khususnya yang unpost ini dari berbagai macam negara, which is kayak keren banget. Oke, aku mau nanya dikit-dikit ya, boleh ya? Oke. Jadi kira-kira pertama motivasi utamanya apa sih di balik pembuatan exhibition ini? Jadi fotografer perempuan itu sedikit ya. Mungkin banyak tapi nggak terlihat. Jadi kita di sini lebih encourage perempuan Indonesia untuk muncul ke permukaan. Nah, itu tujuan awal kita. Tapi seiring waktu kita open call, sedikit banget. Jadi agak sulit gitu. Jadi mungkin mereka nggak pede, tuh mungkin waktunya nggak tepat. Nah, banyak salah satunya nggak pede. Nah, itu. Jadi awalnya kita memberikan ruang lebih banyak untuk perempuan Indonesia ya. Tapi seiring waktu karena mereka sedikit yang muncul, itu udah ditambah dengan kita jadi door to door gitu. Jadi satu-satu kita kontak gitu untuk ayo submit kita pameran bla bla bla. Tapi ya udah
kita show must go on ya. Mm-mm. Nah, ternyata dari open call justru fotografer dari luar yang antusias Excited, sekali, ya. antusias sekali gitu. Uh-huh. Jadi mereka kayak, wah, thank you so much, bang, gitu. Yang kita undang gitu. Iya. Mereka seneng banget gitu. Itu sampai ada yang datang gitu satu orang ya, Patricia. Itu excited banget gitu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan juga karya mereka, karena beberapa yang submit itu termasuk yang top street photographer wanita dari luar gitu. Jadi kita nggak bisa ignore juga itu. Kita apresiasi juga karyanya mereka kan. Jadi kita harapkan dengan hadirnya mereka lebih banyak bukan berarti Indonesia kita abaikan, bukan. Ini anggaplah ini sebagai bahan acuan nanti ke depannya gitu. Betul, jadi kita bisa belajar, bisa jadi bahan referensi dan penyemangat juga ya. Dan semangat. Begitu ngeliat gini, aduh, harusnya ikut nih gitu kan. Baru nyesel kan belakangan ada yang gitu. begini, gue juga punya nih kayak begini. Nah, gitu ya kan. Iya. Karena terus terang buat gue juga di approach sama Siska kan. Basically aku adalah fotografer komersil, tapi ketika masuk ke street aku ngerasa aduh ntar nggak ini ya, kok takut gini, takut gitu. Jadi lebih banyak ketakutannya daripada keberaniannya untuk bisa masuk, karena Siska juga kemarin sempat bilang ini global kan. Global, aduh apalah gue kan dibandingkan dengan misalnya masyarakat global cewek-cewek ini. Tapi dengan adanya ini terus terang gue termotivasi sih untuk bisa explore lagi nanti mengembangkan visi mata-mata kita ini visual untuk mungkin amin ntar next exhibition aku ada. Ditunggu loh beneran ya. Iya. Gue mau latihan banget. Jadi anggaplah nih pameran ini kayak penyegaran mata. Iya benar-benar. Ini kan seen by her ya. Iya benar. Ini perempuan melihat loh. Benar. Apa yang dilihat perempuan. Iya, ini makanya gue sudut kayak pandangnya perempuan kayak begini ternyata gitu loh. Karena beda gitu kalau kan. perempuan motret itu sebenarnya kita nggak kalau laki-laki bilang nih yang motret perempuan. Sementara kita perempuan nggak menyadari gitu loh. Karena kita yang di belakang kamera kan. Kita motret pakai emosi terkadang ya kan. Betul. Kadang-kadang kalau cowok-cowok ngeliat, ini apaan sih nih? Tapi ini buat gue deep banget nih. Nah, iya gitu. Iya, terus perempuan tuh lebih mengingat memori. Iya. Nah, itu. Benar-benar. Memori, nostalgic. Benar. Jadi kayak kadang-kadang satu ini aja nih, itu kan pasti kan gue pengen tahu banget sih dari Kak Widya nih, dirimu bisa mengambil ini, momennya apa, terus kemudian apa sih yang jadi memori terdalam sampai bisa di print untuk yang karya ini? Ini. Nah, saya kalau motret street, itu sebenarnya nggak diatur dalam artian gini, berangkat dari rumah mau motret apa gitu. Jadi kayak apa yang saya temuin di jalan aja gitu. Jadi waktu ini tahun baru. Jadi udah malam, emang sengaja saya pergi ke daerah ini dari Sarinah, saya jalan dari Sarinah, jalan kaki menuju HI waktu itu. Karena jam 10 tuh udah banyak yang arah pulang, sementara saya ngejar jam 12. Pengen ke jam 12 di HI gitu. Iya. Nah, jadi kayak saya ngelawan arah kan, mereka arah pulang, saya baru mau ke HI. Jadi setiap yang muncul itu menurut saya itu momen gitu. Jadi snapnya juga cepet banget. Jadi sambil jalan, pas ngeliat tak gitu kan, karena ngeliat dua-duanya pakai bando gitu, wah menarik nih gitu. Jadi waktu itu saya lagi seneng flashing. Flash jadi kayak motret flash, pakai flash gitu ya. Saya kasih dengan power yang lebih tinggi karena memang saya pengen dapat seperti ini. Saya nggak mau kasih lihat mukanya ini siapa gitu. Betul. Tapi tetap ketika motret sambil jalan, Mbak foto ya gitu, langsung cepret gitu loh. Oh iya gitu kan, jadi karena mereka udah aware ya. Udah aware, tapi kan mereka kan sambil jalan juga gitu. Jadi kan saya langsung snap potret, jadi mereka sempat terkaget juga kan, oh iya Mbak ya. Nah rata-rata kalau kita motret lagi ada keramaian kayak gini, ada festival atau apa gitu, rata-rata orang-orang ini nggak akan marah, karena mereka lagi enjoy kan ya, lagi seneng gitu loh. Itu pengalaman bagus sih, karena terus terang untuk aku sendiri memotret orang di jalanan tuh agak-agak takut terus terang, karena kan kayak takut apaan sih gitu kan. Jadi itu good idea sih ketika festival. Even saya kalau bikin workshop, misalkan nih saya bikin workshop flashing ya, saya nunggu momen nih, ada festival apa, misalkan di Monas nih ada festival 17-an, biasanya kan ada rame itu, ada ada layar tancap, ada apa gitu. Nah itu saya senang tuh motret di situ. Dan mereka juga senang di foto rata-rata gitu, rata-rata kita nggak usah
Nggak usah ngomong, nggak usah apa, snap aja gitu, tek. Terus pasang muka lempeng aja. Good idea. Makanya pas gue liat ini, wah ini keren banget anak ini mau difoto. Oh ternyata memang momennya Sambil juga jalan. pas sambil Iya. jalan dan Jadi kayak udah tahu dari festival jauh, juga. oh ini oke gitu, langsung sambil jalan, foto ya gitu, langsung cepret gitu. Jadi kan mereka nggak sempet ngelak kan. Benar. Iya gitu. Keren Tapi yang nggak enaknya, Heeh. terkadang habis foto dia pengen lihat hasilnya gitu. Atau kayak mana muka gua. Pernah kejadian. Saya motret kan begini, model-model begini seneng gitu lah. Pas dilihat hasilnya terus, aduh mas, maaf, tadi kayak salah ngitungnya. Jadi saya bilang gagal gitu. Oke. Padahal emang masuk kayak gitu, emang pengen pengennya. kayak begini gitu. Makanya keren. Ya, ada juga orang di foto abis itu pengen minta hasilnya kan. Iya minta hasilnya banget kan. Nah, aku mau nanya nih, selama proses kurasi ini ada nggak kira-kira karya selain karya dirimu? Tadi kan aku juga tanya Siska kan, selain karya dirimu yang menggugah banget deh. Satu aja ting gitu yang di pikiran. Yang foto pertama, yang kayak angel itu yang ada sayap itu anak kecil. Nah, yang saya jadiin poster juga. Oh Nah, iya oke. gitu. Kenapa tuh? Begitu ngeliat itu? Itu foto nggak bisa diulang. Baiklah. Ya kan? Ya sih. Ya. Benar. Itu foto cuma satu, one in a million. Even fotografernya nggak bisa ngulang bikin kayak gitu. Kalau kayak gini masih bisa diulang. Mungkin dengan orang yang berbeda. Ya. Itu nggak bisa diulang. Oke. Jadi itu masterpiece itu sebenarnya. The really masterpiece. Sampai merinding. Merinding. Terus sebagai kurator utama nih ceritanya. Gimana sih Kak Widya ngeliat perkembangan minat perempuan terhadap street fotografi? Kalau secara global ya, itu makin banyak. Karena kita tuh kayak bukan beraffiliate sebenarnya. Jadi kita sendiri pernah di-feature oleh ya platform luar yang woman-woman gitu. Nah, kesininya kan kita makin terkoneksi tuh gitu. Makin banyak tuh karyanya yang bagus-bagus gitu. Itu jadi acuan buat kita, inspirasi juga buat kita. Nah, itu salah satu yang bikin saya kepengen tuh Indonesia juga punya gitu. Indonesia juga bikin karena belum pernah ada gitu. Begitu kita bikin, itu mereka langsung mereka juga semangat gitu. Mereka juga nyemangatin kita gitu. Terima kasih banyak bla 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 bla. Nah, salah satunya si Julia itu yang ngirim ucapan selamat itu gitu. Nah, Julia tahun lalu dia sempat kemari juga gitu. Dan dia excited banget begitu kita undang gitu. Thank you so much gitu. Jadi kayak si Petku yang datang itu dia kayaknya appreciate banget gitu loh. Jadi benar-benar menurut aku jadi memunculkan fotografer wanita kan ya. Yang tadinya mungkin ya itu tadi kamu bilang takut, masih malu gitu kan. Nah, dengan kita bikin karena nggak ada, mari kita create kan. Iya, create. Karena kita create, jadi kita bikin panggung kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ya secara umum gitu kita compete dengan laki-laki kan ya agak sulit gitu lah. Nah, ini kita bikin panggung nih perempuan semua. Keren banget, keren. Oke, lalu tantangan terbesar dalam menyelenggarakan pameran ini adalah finance. Tetap duit ya. Tetap duit. Tapi di sini bersyukur banget ya, karena waktu dos pembukaan toko ini yang Megastore ini, saya ditawarin oleh Ko Hendri ini, Mbak Widya mau isi uang pameran nggak gitu. Oh itu saya langsung semangat banget gitu. Oke, booking deh bulan April gitu. Saya langsung April. Ya jadi kan kalau mau bikin perempuan kan bertepatan gitu. Jadi ada momennya yang kita bisa ini ya. Dengan Hari Kartini semangatnya gitu kan. Kita bisa ambil semangatnya dari situ. Excited banget. Iya, excited banget. Oke. Lalu kan kalau kita pameran yang paling besar kan tempat ya. Iya. Paling besar biayanya untuk di tempat. Terus nanti print-printannya. Frame dengan print gitu. Dan itu nggak cukup di situ aja. Banyak perintilan lain. Benar banget. Opening kan. Opening gitu ya. Sewa-sewa ya. Nah itu bisa bunuh-bunuhan masih kan. Oke. Lalu kemudian harapannya Kak Widya terhadap dampak jangka panjangnya dari pameran ini untuk komunitas fotografi perempuan gimana tuh? Yang jelas jangka panjang ya makin banyak lagi deh muka-muka baru. Pengennya kayak gitu ya, muka-muka baru. Terus makin yang udah menggeluti street fotografi mungkin ada peningkatan dari karyanya.
kita harapin gitu. Jadi maksudnya yang di atas nggak dia aja gitu. Nah kalau sekarang bisa dibilang ini, aku tuh nggak ada, bukan nggak ada lawan ya, maksudnya gimana ya ngomongnya. Jadi aku pengen tuh ada lagi gitu, ada lebih banyak lagi orang-orang ya, perempuan-perempuannya gitu, yang karyanya bisa lebih bagus lagi. Oke, siap-siap. Lalu kira-kira ada nggak rencana membawa pameran ini keliling Indonesia? Itu sih belum ya. Belum ya, masih di sini ya berarti. Masih di sini. Jadi ntar dulu ya mikirnya. ini belum nih. Ini baru satu nih, baru tanggal 9 set gitu, masih dicoret gitu kalau dilihat di poster di depan gitu. Iya kan itu berapa tuh ya? Baru satu gitu. Tolong ya. Ada berapa lagi? Mohon maaf ya. Nanti kita pikirkan di belakangan. Siapa tahu ada datang-datang. Kita bawa ini keliling Indonesia gitu, Cie. By the way, tadi udah ada yang lihat-lihat loh. Mau beli foto. Oh wow. Itu tadi. Jadi ini kayak dijual juga. Kita nggak berpikiran segitu, tapi tiba-tiba udah saya mau yang itu, mau yang oke gitu. Kita langsung oke. Keren banget. Oke, keren banget. Oke, kira-kira Kak Widya ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman supaya mungkin mengajak datang ke sini dan kemudian juga ada acara-acara lainnya? Oke, teman-teman datang ya ke pameran Seen by Her. Itu di DOS Photo Gallery tanggal 19 sampai 18 April sampai 18 Mei. Kita juga ada acara-acara pendukung. Itu besok itu ada Women Meet Up. Jadi kita ada photo walk, itu khusus perempuan semua. Dan banyak acara workshop lainnya. Datang ya. Oke, terima kasih Kak Widya udah waktunya. Kak Penny. Keren banget exhibitionnya dan semoga ini nggak cuma sekali kan, berlangsung setiap tahunnya juga. Hopefully. Setiap bulannya, posingan. Setiap bulan, ntar dulu. Ini 3 bulan loh, ini 3 bulan loh. Oke, semoga nanti akan berkelanjutan ya untuk amin, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke.